Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti banjir yang melanda Kabupaten Pohuwato dengan membentuk tim investigasi gabungan. Polda Jambi melaksanakan kegiatan kurve massal di tempat fasilitas umum secara serentak bersama seluruh Polres dan Polsek jajaran. Kapolres Ketapang bersama Forkopimda melaksanakan penanaman jagung hibrida kuartal 1 tahun 2026. Informasi pertama, pemirsa, Polda Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti banjir yang melanda Kabupaten Pohuwato dengan membentuk tim investigasi gabungan. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan keterkaitan aktivitas pertambangan dengan bencana hidrometeorologi tersebut. Polda Gorontalo membentuk tim investigasi bersama yang dipimpin oleh Direskrimsus Polda Gorontalo Kombes Polisi Maruli Pardede untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif terkait dugaan penyebab banjir di Kabupaten Pohuwato, termasuk aktivitas pertambangan di wilayah Pani Gold Project dan sepanjang Sungai Taluduyunu. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat perintah Ditreskrimsus Polda Gorontalo dan berlangsung pada 28 hingga 29 Januari 2026. Tim Subdit 4 Tipitder bersama sejumlah instansi teknis turun langsung ke lokasi tambang serta meninjau permukiman warga yang terdampak. Pada penyelidikan terkait dengan dugaan perusahaan pertambangan yaitu PT PET yang menjadi tuntutan warga masyarakat sekitar bahwa telah menyebabkan terjadinya banjir. Banjir yang terjadi di awal bulan Desember tahun 2025 lalu tentunya menjadi perhatian, baik itu dari Bapak Kapolda Gorontalo termasuk Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo. Sehingga Pak Kapolda mendorong Bapak Gubernur untuk melakukan pengecekan. Dan rupanya gayung bersambut antara apa yang diinginkan oleh Pak Kapolda Gorontalo dengan keinginan Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo. Sehingga dibentuklah tim yang melakukan investigasi bersama. 3 lokasi utama turut diperiksa, yakni pertemuan 3 anak Sungai Ilota yang menjadi titik pembangunan sedimen pond, bagian hilir yang bersumber dari area West Dam, serta kawasan Puncak Baganit yang merupakan lokasi peledakan tambang. Langkah investigasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada publik terkait penyebab banjir, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar bencana serupa tidak kembali terulang. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, konten kreator asal Gorontalo yang dikenal dengan nama Kakuhu resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Gorontalo meluruskan bahwa perkara ini bukan tindak pidana pencemaran nama baik, melainkan masuk kategori penghinaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Berikut keterangan Direskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruli Pardede. Terkait dengan progres penanganan perkara yang dilaporkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo terhadap salah satu konten kreator berinisial ZH
Jadi penyidik pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 telah melaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap saudara ZH, dan kemudian yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukum di ruang pemeriksa yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan unsur-unsur pasal dari pasal 4311 Undang-Undang Nomor 1 2023 untuk pasal 441, yang mana ini adalah pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana penghinaan, ya, jadi bukan pencemaran nama baik, melainkan pasal penghinaan, karena ada postingan dari saudara ZH di dalam akunnya yang menyebutkan rektor sebagai salah satu hal yang kurang baik untuk didengar. Terhadap yang bersangkutan, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana dalam pasal tersebut sebanyak 9 bulan pidana penjara. Informasi berikutnya, pemirsa, memasuki hari terakhir pelaksanaan SWAT Challenge Dubai 2026, kontingen Korps Brimob Polri tetap tampil penuh semangat dan percaya diri menghadapi ketatnya persaingan antar pasukan elit dunia. Perjuangan kontingen di SWAT Challenge 2026 ini menjadi momentum penting bagi 38 personel terbaik Brimob Polri yang telah berjuang maksimal sejak awal kompetisi. Sejak keberangkatan dari Indonesia, seluruh personel telah menjalani rangkaian latihan intensif, persiapan fisik, taktis, maupun mental secara terukur dan profesional. Mereka datang ke Dubai bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai duta Polri dan duta bangsa yang membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Dan Kor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat secara khusus menyampaikan permohonan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bagi para personel yang sedang berjuang. Komjen Pol Ramdhani Hidayat menegaskan bahwa seluruh peserta telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi persaingan tingkat dunia. Kontingen Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol James Huta Gaul terbagi dalam 3 tim utama. Selama beberapa hari perlombaan, ketiga tim telah menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai skenario taktis berintensitas tinggi. Setiap personel tampil dengan dedikasi penuh, mempraktikkan hasil latihan panjang yang telah mereka jalani di tanah air. Keikutsertaan Brimob Polri dalam SWAT Challenge 2026 menjadi bukti kesiapan dan profesionalisme Polri di tingkat global. Ajang ini bukan hanya tentang mengejar prestasi, tetapi juga tentang menunjukkan kualitas, ketangguhan, dan kehormatan pasukan Bayangkara di mata dunia. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.